ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang dahulu para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama siang Ramadan yang kita laksanakan. Dan insyaallah 10 pertama ini Allah akan menurunkan rahmatnya. Karena Ramadan ini diambil dari kalimat roh mim dot ya, Ramadan. Roh itu kata para ulama, guru-guru kita mengajarkan 10 pertama itu adalah rahmat. Lalu yang kedua itu mim, roh mim. Mim itu adalah maghfirah, ampunan yang diberikan oleh Allah. Jadi mulai 11 sampai 20 itu kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk memperbanyak beristighfar, karena di situ turun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dot itu adalah itqun minan nar, artinya pembebasan dari api neraka ya. Makanya kita terus berdoa kepada Allah, wabil khusus di 10 pertama ini kita diberikan rahmat oleh Allah. Wabil khusus kita berdoa mohon kepada Allah mudah-mudahan wabah Covid-19 atau corona yang ada di negeri kita ini, di kota Palembang ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita terus berdoa mudah-mudahan seluruh saum Ramadan kita sampai hari ini dan sampai akhir nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita membahas tentang bab tayamum. Mungkin nanti suatu saat walaupun tidak sekarang kita akan memerlukan bertayamum, atau mungkin ketika kita berada di pesawat terbang dalam perjalanan haji atau umroh, atau ketika kita berada di dalam hutan dan lain sebagainya yang memungkinkan kita tidak menemukan air, maka kita menempuh jalan bertayamum untuk melaksanakan ibadah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di pasal yang berikutnya, yaitu tentang bab tata cara berangkat ke masjid. Walaupun ini lagi corona katanya belum boleh ke masjid. Ke masjid boleh tapi jaga jarak ya. Penuhi standar kesehatan yang disampaikan oleh para dokter-dokter. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi kalau kita penuhi itu insya Allah aman, mudah-mudahan ya. Nah, berangkat ke masjid ini ternyata diajarkan oleh Imam Ghazali bukan jalan-jalan baik. Ternyata dia ada tata caranya. Dan ini penting. Kenapa? Karena berangkat ke masjid itu kata Guru Ana dulu, perjalanan kita dari rumah menuju masjid itu mengampunkan dosa-dosa kita. Setiap langkah itu mengampunkan dosa-dosa kita. Bayangkan baik. Makanya semakin jauh rumah kita dari masjid, insya Allah semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ada cerita tentang seorang sahabat bernama Masya Allah Sya'ban, Sayyidina Sya'ban. Sayyidina Sya'ban ini unik. Apa saya bilang unik? Beliau kalau datang ke masjid selalu mengambil pojok sebelah kanan. Dia maju ke barisan paling depan, berdiri di pojok sebelah kanan. Setiap dia lakukan sederhana saja. Sya'ban ini satu, dia tidak pengen diganggu, dan kedua dia tidak pengen ganggu wong. Karena kalau kita posisi di tengah-tengah kan ganggu wong lewat, ataupun kita diganggu wong lewat. Maka dia ngambil posisi pojok sebelah kanan. Itu selalu dilakukan oleh Sya'ban ya. Dan Sayyidina Sya'ban ini hebatnya lagi 2 jam sebelum azan berkumandang atau 1 jam sebelum azan berkumandang dia sudah ada di masjid. Saya ulang ya, 2 jam atau 1 jam sebelum azan berkumandang, Sya'ban sudah ada di masjid. Kalau kita ini sudah azan sejam lewat baru nak ke masjid, masjidlah tutup wong. Apalagi sekarang ini corona ini ya, belum sejam tutup kawan, jangan mentu langsung tutup corona aja. Sya'ban ini 1 jam 2 jam sebelum azan dia sudah ada di masjid. Ini hebatnya Sayyidina Sya'ban ini. Sehingga satu hari Rasulullah sangat paham dengan Sya'ban, karena Rasulullah selalu melihat setiap Rasul nak sholat, Rasul membaca sebuah hadis, sawu sufufakum baina tasfiyat sufukum min tamamin sholat, lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapat ini kesempurnaan dari ibadah sholat kita. Rasul selalu membalikkan badan. Jadi kalau Rasul ngadep sana sholatnya, begitu nak melurus ke saf, Rasul berbalik badan. Sawu sufufakum baina tasfiyat sufukum min tamamin sholat. Rasul selalu melihat kanan dan kiri untuk menyaksikan saf para jamaah ya. Dan subhanallah hari itu ya,
Pagi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti biasa. Ketika Bilal mengumandangkan iqamah, maka Rasul membalikkan badan. Sawu subukakum wa inna taswiyatas subuh min tamamil shalah. Begitu Rasul melihat ke pojok sebelah kanan, Rasul tidak melihat Sya'ban di sana. Rasul diam, lalu kemudian bertanya kepada sahabat, "Aina Sya'ban? Sya'ban mana?" Sahabat lain menjawab, "Nama Arif ya Rasul." "Saya tidak tahu ya Rasul." "Kami tidak tahu ya Rasul." Nanya ini tidak tahu, nanya tidak tahu. Jadi Rasul gini dulu, tunggu. Karena Sya'ban ini tidak pernah telat dia, biasanya ada di sini, ada apa ini, kita tunggu dulu. Akhirnya salat subuh pada saat itu belum dilaksanakan. Ditunggu sekian lama, Sya'ban kemudian tak kunjung datang. Sampai pada saat itu waktu sholat subuh ini sudah hampir habis. Akhirnya Rasul mengatakan kepada sahabat, "Oke, kita mulai sholat subuh." Mulailah sholat subuh. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian ini yang tahu di mana rumahnya Sya'ban?" Sahabat menangis tangan, "Ana ya Rasul." "Oke, kau tahu. Oke, kita ke rumah Sya'ban." Jalanlah ke rumah Sya'ban. Subhanallah, begitu berjalan ke rumah Sya'ban, lumayan, cukup jauh, kira-kira perjalanan 2 atau sampai 3 jam. Nyampilah ke rumah Sya'ban ini. Perhatikan tuh, 2 jam berjalan kaki baru sampai ke rumah Sya'ban. Alhamdulillah, tidak jauh. Tidak jauh. Kalau kita berapa jam berjalan ke masjid? Alhamdulillah Ustaz, 5 menit lah. Itu jalan kaki Ustaz, ini pakai motor. Saking kenyang ini, pakai motor lama Ustaz. Apa baca lama? Baca 2 jam Ustaz kalau pakai motor lah. Jalan kaki 5 menit. Ya, pakai motor 2 jam. Baca macam itu. Apa nama motor hilang Ustaz. 2 jam nyari motor, keliling-keliling, tidak temu ya. Rupanya motornya hilang. Memakai motor itu paling 3 menit lah Ustaz. Motor dah hilang. Motor hilangnya harinya ini 2 jam. Kantor polisi sekta kamu muter-muter. Akhirnya Sya'ban ini sampai di rumah Sya'ban. Kita nyampe, Rasul mengucapkan salam. Belumlah sempat pintu rumah dibuka, dari dalam keluar sautan, lalu terdengar suara tangisan seorang perempuan. Begitu sampai Rasul bertanya, "Aina Sya'ban?" Perempuan ini menangis terseduh-seduh. Kata Rasul, "Ngapo kau nangis? Kau ini siapa?" "Saya istrinya Sya'ban ya Rasulullah." "Oh, aina Sya'ban?" "Sya'ban meninggal dunia ya Rasul." Innalillahi. Ternyata Sya'ban ini tadi malam meninggal dunia. Jadi kawan-kawan yang live Instagram dengerin ini, Sya'ban tidak ke masjid karena meninggal dunia. Berbeda dengan kita, meninggal dulu baru ke masjid. Nah, ini bedanya Sya'ban dengan kita. Jadi kalau Sya'ban ini dia meninggal baru tidak ke masjid. Biasa tiap hari ke masjid, 2 jam sebelum, 1 jam sebelum aja dia ada di masjid. Begitu dia meninggal baru tidak bisa ke masjid. Beda dengan kita, meninggal dulu baru digawa ke masjid. Itu pun paling depan imam belum lagi melawan imam itu ya. Ngaku disolatkan, mati ya. Baru digawa ke masjid. Nangislah perempuan ini. Ngaku kau nangis? Sedih aku ya Rasul. Tapi aku ini masih penasaran. Ngaku kata Rasul kau penasaran? Sebelum meninggal dunia, Sya'ban ini mengucapkan 3 kalimat yang aku tidak paham sampai sekarang ya Rasul. Kata Rasul, apa yang disebutkan Sya'ban? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, ngapa tidak yang baru? Aduh, ngapa tidak galau-galaunya? Diam Rasul sebentar. Akhirnya Rasul jelaskan satu persatu. Kata Rasul, sewaktu nak meninggal dunia ini, Sya'ban ini diperlihatkan langkah kaki dari rumah menuju masjid. 2 jam perjalanan itu Sya'ban menyaksikan bahwa seluruh dosa-dosanya dilunturkan oleh Allah, kata Rasul. Makanya dia nyesel, ngomong, "Ya Allah, ngapalah tak lebih jauh lagi." Nah, ini kita nih kadang ke masjid jauh dikit baik, kita lah ribut. Padahal kalau kita mati kayak kita baru tahu ternyata perjalanan langkah kaki kita ke masjid itu melunturkan kita punya dosa. Makanya kita pengen lebih jauh lagi. Kenapa? Kalau tambah jauh tambah banyak dosa-dosa kita dilunturkan. Makanya guru kita dulu galak ngajar. Kan ini anak masih kecil-kecil dulu galak dengar ceramah. Anak ingat dulu. Ustaz galak ceramah, kalau jalan pergi dengan jalan balik ke masjid beda ke. Kenapa? Karena setiap langkah kaki kita itu akan melunturkan dosa kita dan dia akan menjadi saksi di akhirat.
Makanya kalau kita lewat tuh jauh kan, kalau cak rumah ini kan dari Payung, rumah jalan biasa ya, lewat ke masjid baliknya muter dikit, lewat Musiwo, lewat Banyuasin, nah agak lama dikit itu nyampe rumah maghrib, pokoknya pergi subuh balik maghrib, enak. Maka itu akan banyak dosa-dosa kita dilontarkan oleh Allah. Yang kedua, Sa'ban mengucapkan, aduh kenapa tidak yang baru, kata Rasul. Sayyidina Sa'ban ini waktu dalam perjalanan kan karena Madinah itu dingin, jadi Sa'ban ini pakai baju 3 lapis, baju yang pertama, baju kedua, dan baju yang ketiga ya. Ketika dalam perjalanan Sa'ban melihat orang peminta-minta, pengemis yang kedinginan. Sa'ban ini kesian, kata Rasul. Kamu dia dikasihkannya lah pakaian dia, tapi dia kasihkan pakaian di lapis kedua, jaket yang sudah lama, sudah bekas. Sementara jaket yang ketiga dia pakai, lapisan yang ketiga itu ada jaket yang baru. Ketika nak meninggal dunia, kata Rasul, Sa'ban melihat bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah terhadap jaket yang second dia berikan tadi, yang bekas tadi. Dia nyesel, aduh ngapalah tidak yang baru. Nah, ini hati-hati nih. Ya, kamu yang galak sedekah kata bahasa, yang ngenjuk duit 1.000, awak ada duit 50.000 di dompet. Ngenjuk 1.000 tadi lah sudah yang apa? Bekas pegangan iwak pula, lah mambu, lah bau. Ya Allah ya Karim, lah 1.000 mau mambu pula. Ya. Ngaku nyesel kamu ge? Bagaimana 1.000 yang kita sedekah kembali balasannya luar biasa. Apalagi yang 50.000 nyesel kamu. Maka sebelum nyesel mumpung ini Ramadan bagi kalau banyak kekurangan sekarang yang susah ya. Tak makan, tak minum. Kamu yang kaya-kaya tuh zalim, kamu dah galak bantu. Banyak orang susah sekarang. Inilah kesempatan kita bersedekah membantu mereka. Nah, yang ketiga kata Rasul, Sa'ban mengatakan, aduh ngapain tak galau-galaunya. Dalam perjalanan itu Sa'ban bertemu dengan orang yang kelaparan. Sama Sa'ban bawa sepotong roti dibagi 2, separuh dia pegang buat makan, separuh dia sedekahkan. Perhatikan loh, Sa'ban ini sudah bersedekah separuh dari hartanya. Ngapa dia pegang roti siko? Dia sedekahkan separuh. Itu dia masih nyesel. Mana kamu yang sedekah sedikit? Apalagi zakat 2,5% lagi ribut. Zakat 2,5% lagi tak galak mengeluarkan, alasan duit tak tambah, usah duit semua itulah. Bukan masalah tambah, tak tambah duit itu sudah sampai nih stopnya, haulnya sudah nyampe. Nak tambah, nak dia tak tambah, keluarkan zakatnya 2,5% sampai habis masa nisab. Selagi dia masih cukup terus keluarkan. Mangko jangan hobi bersimpanan baik keluarkan zakat tak galak. Keluarkanlah kaki kamu nyesel. Yo Sa'ban sudah berbuat baik, nyesel ngapa belum maksimal. Jadi betapa pentingnya perjalanan menuju masjid ini, dia bisa mampu melunturkan dosa-dosa kita. Baik kawan-kawan yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tata cara berangkat ke masjid. Jika engkau selesai dari bersuci, maka lakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat di rumahmu. Lakukan hal ini jika memang waktu fajar telah terbit, lalu segeralah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Begitulah amalan sesuai tindakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada 2 pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan sholat sunat fajar itu sholat sunat sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat sebelum subuh. Di mana dalilnya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayat ini diawali dengan aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Allah pakai kalimat Qur'anal fajr. Qur'anal fajri menurut ilmu tafsir itu adalah sholat subuh. Maka sunat fajar adalah sholat sunat sebelum subuh. Jadi terserah dilakukan sholat fajar sebelum azan subuh silakan. Yang bermazhab ini tadi seperti dalil yang kami sampaikan sebelum subuh boleh. Kenapa penting laksanakan 2 rakaat ini? Sunnahnya Rasul melaksanakannya di rumah, karena memang rumah Rasul dengan masjid berdampingan. Kalau kita pecah Sa'ban tadi, rumah 2 jam baru sampai ke masjid, tak kober, kamu sudah azan, kamu nak sholat misalnya 2 rakaat. Sampai azan, sampai masjid, lah sholat duha, bukan lagi sholat subuh. Maka nengok keadaan, ketika rumah kita tidak memungkinkan sholat di rumah, maka boleh laksanakan 2 rakaat di 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar di masjid. Kenapa? Karena penting. Kalau Rasulullah SAW, sunatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar ini atau sebelum subuh ini kata Rasul lebih hebat daripada dunia lengkap dengan seisinya. Jadi sesungguhnya wong yang paling kaya itu adalah wong yang salat sunat fajar. Ngapu seluruh dunia dengan seisinya ini dia punya.
Sunnatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat fajar lebih hebat daripada dunia dengan seisinya. Lalu segeralah menuju masjid untuk salat berjamaah. Setelah selesai azan, kamu salat sunat qabliyah subuh, pergi ke masjid. Tapi jangan lupa pakai masker. Lah banyak orang kena kurung hari ini. 1 kali 24 jam dan bagus baik. Kurung asrama haji kamu. Aku tadi keluar juga pakai mobil, ada intik juga label berpintu, aku pakai masker, bangsa tak kurung wong, nak acak lab gitu. Kak lab dari asrama haji hari ini. Ya, lab ni ustaz apa tak pakai masker? Di rumah aku dewek, apa aman insya-Allah ini. Ya kalau aku keluar pakai masker, aku pakai masker kamu tahu pula lucu ustaz pecah Robocop. Kamu kata pecah Robocop pula drama pakai masker. Jadi segeralah menuju masjid, sholat berjamaah, jangan lupa pakai masker tadi. Begitulah amalan yang sesuai dengan tindakan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan kau meninggalkan sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh. Karena sholat berjamaah melebihi sholat sendiri 27 derajat. Jadi kata Rasul, jangan kau tinggalkan sholat berjamaah. Makanya ayat tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikan sholat dari mulai matahari terbit hingga matahari tergelincir, dan jangan lupa laksanakan sholat subuh. Kenapa? Waman sholatul isya fi jama'atin faka'ana ma sholatu fi nisfil lail. Waman sholatul subhi fi jama'atin faka'ana ma sholatu fil laili kullah. Kata Rasul, siapa yang sholat isya-nya berjamaah sama seperti dia sholat di separuh malam. Tapi siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama seperti dia sholat di sepanjang malam. Masya Allah. Sholat subuh berjamaah itu Allah catatkan kita sama seperti kita sholat di sepanjang malam. Kita tidur tapi kita tetap terhitung sholat. Masya Allah. Pokoknya jangan yang tinggalkan sholat subuh berjamaah ini. Makanya anak gara heran nih ngomong tahajud. Alhamdulillah Ustaz, aku tahajud Ustaz 11 rakaat Ustaz, 8 tahajud 3 witir, mantap. Dari jam 1 malam Ustaz sampai jam 3, mantap. Terus itu Ustaz subuh nih siangan jam 7. Allah, manu kamu. Sholat tahajudnya pakam, subuh kesiangan. Kalau mak milih-milih malah kamu sholat subuh jamaah baik. Kamu tidak tahajud, tapi tentu yang paling baik tahajud tetap dilakukan. Salat subuhnya berjamaah di masjid. Ya. Jika engkau meremehkan keuntungan yang seperti ini, maka tidak ada manfaatnya engkau menuntut ilmu. Sungguh buah dari menuntut ilmu adalah jika engkau mengamalkannya. Jadi kalau kita 27 sama baiklah sih kalau kacik kuno kamu belajar. Kenapa buah dari menuntut ilmu itu mengamalkan? Al-ilmu bila amalin kasejarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Percuma baik kamu belajar kalau kamu tidak amalkan. Banyak uni ilmunya banyak tapi tidak galak amal ke. Ya, apalagi ibu-ibu, kalau datang ke Rasulnya anak galak ceramah. Bukan main pengajian nih. 5, 6, 7-nya, singgonya kapal muka gerobok tuh yang seragam hijaunya, kuningnya, abangnya, putihnya, lengkap. 7 pengajian, 7 ikut seragam, ngutang galau itu. Ada yang 3 kali bayar, ada yang 10 kali bayar. Marah ibu-ibu, jangan marah bu. Ya aku baik, kalau dulu lah bayarlah. Banyak ibu-ibu yang bala gara-gara kreditetan ini. Bukan main pengajian 10 ikut, 7 ikut. Tapi itu tadi ngomong ke wong jalan terus, ngatoi wong jalan terus, nganak ke duit jalan terus. Hati kuno. Kenapa? Puncak daripada menuntut ilmu adalah mengamalkannya, kata Imam Al-Ghazali. Jika engkau berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan tenang, khusyuk, dan jangan tergesa-gesa. Jadi ketika kita berjalan ke masjid, jangan ngejar-ngejaran. Ayo Ustaz, nak ngejar, tidak usah lah. Nyampe nya batas mana baik? Kurang, masbuk, tambahi. Ya, tidak usah dikejar-kejar. Berjalan baik, mak mana jalannya? Nah, di mana dapatnya? Sayyidina Umar pernah nak berjamaah bersama Rasul ke masjid. Dalam perjalanan Sayyidina Umar berpapasan dengan seorang Yahudi itu. Saking bagusnya adab Sayyidina Umar ini, beliau tidak galak motong jalan Yahudi tua ni tadi. Oh, Sayyidina Umar ngiringin namanya orang tua, tahu lah deh, goyo berjalan. Kita di belakang dia Sayyidina Umar dituntutinnya Sayyidina Umar. Tidak galak dia. Pendulu ini saking bagusnya adab Sayyidina Umar. Kalau kita julai, jadi pikir awak ini. Kalau tidak kita papas, ya. Begitu lewat Sayyidina Umar
masuk ke dalam masjid. Setelah melewati masjid baru Sayyidina Umar belok langsung ke masjid. Ketika di dalam masjid, Sayyidina Umar mendapati Rasulullah sedang dalam keadaan rukuk. Padahal sudah berjalan lama itu. Setelah selesai salat, Sayyidina Umar aku masbuk, lalu kemudian selesai salat Rasul bertanya, Umar, apa yang kau lakukan? Berceritalah Sayyidina Umar. Oh, kata Rasul, ngaku ya Rasulullah, pantaslah. Aku tadi waktu rukuk bangun nak berdiri, kata Rasul, beratnya pundak aku ditekan oleh malaikat. Aku tak tahu ngapa malaikat nahan. Jadi waktu Rasul rukuk nak berdiri tegak, ditahan oleh malaikat pundak Rasul itu. Ngapu? Nunggu Sayyidina Umar yang belum sampai ke masjid ini tadi. Kenapa? Karena hormatnya Sayyidina Umar dengan orang tua Yahudi ini tadi, subhanallah, menjadikan sholat Rasul ditahan oleh malaikat Jibril. Itu luar biasa adab itu. Jadi ini luar biasa. Jangan tergesa-gesa, berjalan biasa baik. Apa dapatnya kita dapatkan di situ. Mana yang kita dapat itu rezeki. Jangan pula dilambat-lambat ke. Ya. Makanya juga tadi ukur kalau rumah kita ini kira-kira tidak kena nak semayang sunat di rumah, di masjid baik. Tapi yang kita telat bangun sudah aja, jangan mulu lari-larian, terungkap kita di situ. Jemaah tidak dapat, rai bencil. Apa dia bencil lama nih, tidak dengar bencil nih. Bengkak, bingung nah bencil lagi kamu, semayang tak boleh. Jemaah tidak dapat, rai bencil, tidak. Nah, maka jalan seperti biasa. Jangan tergesa-gesa kata Imam Ghazali. Lalu bacalah doa berikut ini. Ada doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi man saya haja ilaika fa inni lam akhrud asaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittaqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika wa as'aluka an tunqizani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu demi kedudukan para peminta kepadamu, demi kebesaran para pencintamu, dan demi jalanku saat menuju kepadamu. Sungguh aku tidak keluar karena sombong, berniat jahat, riya, pamer. Aku keluar karena takut dari murkamu dan mencari ridhamu. Maka aku mohon selamatkan aku dari neraka dan ampunilah segala dosaku, karena tiada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Inilah beberapa amalan yang diajarkan oleh Imam Ghazali tentang tata cara bab berangkat ke masjid. Mudah-mudahan buat kita yang mulai nak berangkat ke masjid, kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yasma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan barakan. Subhanaka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.